Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Okrieni Sudiar, mahasiswa Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Negeri Padang dengan NIM 22168024. Saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Disaster Monitoring dengan dosen pengampu Bapak Fahrul Razi dan Bapak Rusnardi Rahmat. Adapun yang menjadi tema tugas saya yaitu eh, optimalisasi saluran komunikasi berbasis gelombang mikro sebagai alternatif sistem pemantauan curah hujan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Sepanjang tahun 2021 terdapat 3.658 kejadian bencana banjir dan tanah longsor yang hampir merata di seluruh wilayah Indonesia. Nah, Indonesia sudah memiliki sistem pemantauan curah hujan sekitar 1.000 alat penakar curah hujan otomatis. Pengenalan optimalisasi saluran komunikasi berbasis gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan teknologi komunikasi yang dapat digunakan sebagai alternatif sistem pemantauan curah hujan. Saluran komunikasi berbasis gelombang mikro dapat mengirimkan data dari satu titik ke titik lainnya dan menyediakan alat yang dapat membantu mengoptimalkan sistem pemantauan curah hujan. Optimalisasi saluran komunikasi berbasis gelombang mikro dapat meningkatkan kinerja sistem pemantauan curah hujan dengan cara meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi biaya operasional. Teknologi ini juga dapat membantu meningkatkan keandalan sistem dengan meminimalkan gangguan dan mempercepat waktu respon. Nah, pengukuran curah hujan yang sudah dilakukan secara umum itu terdiri dari tiga, yaitu yang pertama penakar hujan. Nah, pengukuran akurat dari akumulasi curah hujan itu dilakukan dalam satuan milimeter, dilakukan pada waktu dan lokasi tertentu. Nah, untuk biaya pemasangan dan pemeliharaan penakar hujan ini cukup tinggi. Kemudian yang kedua, jaringan radar cuaca. Nah, jaringan ini mendeteksi dan memantau evolusi curah hujan di area yang luas, yaitu di antara 70 sampai 200 kilometer. Kemudian pengukuran curah hujannya dilakukan secara tidak langsung. Nah, sama dengan penakar hujan di atas, untuk biaya pengadaan dan pemeliharaannya juga tinggi. Kemudian yang ketiga, satelit meteorologi untuk penginderaan jauh. Nah, di sini citra direkam dengan sensor saluran visible dan infrared. Untuk melihat estimasi curah hujan dapat didapat pada ketinggian awan. Selanjutnya, deteksi, klasifikasi, estimasi curah hujan dilakukan dengan metode empirik regresi dan juga teknik state of the art dari artificial intelligence. Nah, itu terdiri dari yang pertama, estimasi curah dari microwave link terestrial. Metode estimasi yang dilakukan menggunakan rumus empirik model ITUR P838 atau relasi AR atau kombinasi dengan model machine learning atau neural network. Estimasi intensitas curah hujan menggunakan relasi AR bersifat patch average sehingga akurasinya untuk wilayah dengan iklim tertentu dengan sel hujan yang relatif kecil dari panjang link. Nah, untuk ini dibutuhkan beberapa titik data validasi untuk meningkatkan akurasi. Kemudian model machine learning atau neural network digunakan untuk penentuan periode hujan dan kering. Selanjutnya, estimasi intensitas tetap menggunakan persamaan AR. Kombinasi tersebut dapat meningkatkan akurasi model. Secara umum, jumlah data pada banyak penelitian relatif terbatas, di mana paling banyak selama 2 tahun, tetapi dengan sampling per 15 menit. Kemudian akurasi estimasi berkurang pada curah hujan ringan atau gerimis dan saat hujan lebat dengan durasi singkat. Kemudian yang kedua, estimasi curah dari microwave link satelit. Nah,
Metode estimasi juga digunakan persamaan empirik relasi AR atau kombinasi dengan model machine learning atau neural network. Estimasi intensitas menggunakan relasi AR juga bersifat flat average dengan panjang lintasan terdampak hujan tergantung tinggi awan hujan yang bervariasi secara spasial dan temporal. Kemudian penggunaan data tinggi hujan real time akan meningkatkan akurasi. Selanjutnya, machine learning atau neural network sebagai kombinasi model ITUR P838 masih terbatas penelitian menggunakan link satelit walaupun cukup menjanjikan. Nah, secara umum, akurasi estimasi juga berkurang pada curah hujan ringan atau gerimis dan hujan lebat dengan durasi singkat. Kemudian yang ketiga itu penggunaan teknik deep learning IDCNN. Nah, penggunaan teknik deep learning IDCNN telah banyak dilakukan dalam penelitian terkait analisis regresi maupun kategori menggunakan data temporal atau sinyal 1D yang bersifat time series di bidang engineering yang rumit. Nah, teknik 1D CNN juga sangat menjanjikan untuk estimasi curah hujan karena mempunyai akurasi yang relatif tinggi, yaitu mencapai 93%. Nah, perlindungan optimalisasi saluran komunikasi berbasis gelombang mikro. Nah, untuk melindungi sistem pemantauan curah hujan yang dikendalikan oleh teknologi komunikasi berbasis gelombang mikro, pengguna harus memastikan bahwa sistem tersebut dilengkapi dengan alat yang dapat membantu meningkatkan keandalan dan akurasi data. Penggunaan teknologi enskripsi juga dapat membantu meningkatkan keamanan sistem. Selain itu, pengguna juga harus memastikan bahwa sistem pemantauan curah hujan tersebut selalu diperbarui dengan perangkat lunak terbaru yang dapat membantu meningkatkan kinerja sistem dan meminimalkan risiko gangguan. Dengan demikian, optimalisasi saluran komunikasi berbasis gelombang mikro dapat menjadi alternatif yang baik untuk sistem pemantauan curah hujan. Nah, dari pemaparan tadi dapat disimpulkan bahwa optimalisasi saluran komunikasi berbasis gelombang mikro dapat meningkatkan kinerja sistem pemantauan curah hujan dengan cara meningkatkan kualitas sinyal dan mengurangi biaya operasional. Teknologi ini juga dapat membantu meningkatkan keandalan sistem dengan meminimalkan gangguan dan mempercepat waktu respon. Nah, dan yang selanjutnya itu optimalisasi jaringan sistem komunikasi satelit lebih memungkinkan daripada jaringan terestrial untuk diterapkan di Indonesia dengan wilayah kepulauan karena mempunyai jumlah sebaran titik yang banyak dengan cakupan yang lebih luas. Nah, demikianlah pemaparan dari tema saya kali ini. Banyak maaf, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.